Jadi rezeki itu tidak hanya sekedar materi ya. Punya teman yang baik itu menurut saya juga rezeki. Itu kalau teman ya. Begitu juga dengan pasangan hidup. Itu juga rezeki kita ya. Makanya penting banget memilah, menyeleksi orang-orang yang akan dekat dengan kita. Karena itu akan menentukan kebahagiaan, kesuksesan kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie dari Wonder Home Podcast. Saya ingin bertanya kepada Wonder People, setuju nggak nih kalau kita itu perlu banget gitu, dan ini sangat penting banget, memilih atau menyeleksi orang-orang yang paling dekat dengan kita, karena mereka itu sangat berdampak pada keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, siapakah orang-orang terdekat ini? Itu bisa teman, bisa juga partner bisnis, atau bisa juga pasangan hidup kita. Kalau dalam hadis itu ada menyebutkan bahwa kita itu di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka jangan sampai salah pilih ya untuk menyeleksi orang-orang terdekat kita. Oke, jadi saya ingin share nih bagaimana saya memilih teman-teman sejak SMP itu ya, sampai sekarang itu saya cukup selektif untuk memilih teman. Sebenarnya sih boleh aja berteman sama siapa aja, dan sebanyak-banyak teman itu bagus gitu ya. Itu membangun jaringan, semakin banyak kolega semakin baik gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, itu kita benar-benar perlu menyeleksinya. Jadi tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Karena watak, karakter, energi, perilaku gitu ya, dari orang lain itu bisa menular loh kepada kita. Kalau kita nggak kuat-kuatnya kita yang menularkan kepada mereka, vibe positif kita, energi positif kita bakal yang akan terkontaminasi gitu ya, dengan watak atau dengan energi negatifnya mereka. Maka jangan salah pilih lah kita untuk menyeleksi teman-teman atau partner bisnis atau pasangan kita gitu ya. Jadi saya ingin mengkategorikan teman-teman saya itu dengan beberapa kategori, dan juga ini sesuai dengan apa yang saya baca, wisdomnya Socrates gitu. Dan juga saya baca beberapa video, beberapa artikel gitu tentang hal ini. Yang pertama adalah teman yang kalau kita ketemu tuh kerjaannya tuh gosip gitu. Pasti aja kalau ketemu dia tuh kayak ya udah langsung tau nggak si itu gitu. Atau dia komplain terus tentang hidupnya dia, tentang temennya dia, tentang keluarganya gitu. Terus kemudian atau menjelek-jelekan orang lain. Tau nggak sih si itu tuh kayak gini. Terus ada juga yang maki-maki lah. Tadi aku dari sana maki-maki gitu. Dan itu tuh toksik. Jadi itu berpengaruh banget terhadap kesehatan mental kita gitu. Kita nggak mengalaminya, tapi udah kayak mengalaminya karena diceritakan dengan berapi-api gitu. Dan itu kita kali aja jadi ikut kesel banget sih gitu. Kesel. Terus dia cerita tuh tentang temennya misalkan. Ini bukan misalkan ya, emang ini kejadian gitu. Ini kejadian asli. Dia cerita tentang temennya. Yang ngeselin, yang apa. Aku karena sebagai teman merasa berusaha berempati, aku jadi ikut kesel gitu, ikut sedih gitu. Nah, suatu ketika teman saya udah baik-baik saja nih dengan temennya tadi yang diomongin gitu. Nah, sayanya itu masih sakit hati gitu. What gitu. Jadi nggak penting banget sih sebenarnya kita mendengarkan mereka kayak gitu. Nah, ada teman juga yang ngomongin orang gitu. Itu teman saya banget, ada gitu maksudku. Itu teman saya ada kayak gitu. Terus dia ngomongin orang. Terus kitanya tuh kayak yang apa sih gitu. Kita pengennya sih nimpalinnya, pengen iya gitu. Tapi kebayang nggak kalau kita berada di belakangnya, jangan-jangan kita nih yang gantian diomongin sama dia gitu. Makanya kita harus hati-hati nih dengan teman-teman seperti ini. Atau juga dia tuh kadang juga kayak muji kita setinggi langit gitu. Muji-muji kita di depan orang, setinggi langit, di depan kita juga. Nah, itu harus hati-hati loh. Ketika orang seperti itu ketika memuji setinggi langit,
itu bisa jadi ketika ada hal yang tidak sesuai dengan dia gitu, yang mengecewakan dia atau apa, itu bisa menjatuhkan kita yang sejatuh-jatuhnya gitu. Nah itu kejadiannya terjadi dan akhirnya karena menurutku itu adalah teman yang toksik, akhirnya pelan-pelan saya jauhin. Tapi tidak secara baik-baik ya gitu. Tidak memutus silaturahim, tetap ada kabar, nanya kabar, tapi tidak sedekat dulu. Tidak ada lagi tuh yang curhat-curhatan dekat, ketemuan. Saya hindari seperti itu. Alhamdulillah sudah mulai menjauh gitu. Oh, yang pertama tadi itu, kalau dalam bahasanya Socrates ya, dalam bahasanya Socrates itu adalah orang-orang dengan weak mind, punya pikiran yang rendah gitu. Pikirannya rendah, jadi ngomonginnya yang negatif-negatif. Nah, yang kedua ini adalah teman-teman yang kalau kita ketemu itu ngomongin peristiwa, kejadian gitu. Entah itu di Facebook, di YouTube, atau di sekolahnya, atau tetangga, pokoknya di sekitarnya gitu. Ih, tahu nggak tadi ada kayak gini. Masa sih ini artis gitu? Tuh gini. Terus politik. Wah, kemarin di penjara ya macam-macam. Itu ngomongin kejadian kayak gitu. Bukan orangnya lagi, tapi kejadian kayak gitu. Dan hanya berhenti pada ngomongin kejadian itu gitu. Tidak ada usaha untuk mengambil hikmahnya. Oh, berarti kalau kejadian itu kita sebaiknya begini ya. Kan itu baik ya. Tapi ini tidak. Dia ngomongin aja kejadian-kejadian. Terus aja. Di WA, wah rame banget kayak gini. Nah, itu kalau dalam bahasanya Socrates itu adalah orang-orang yang memiliki average mind. Jadi kayak rata-rata pikiran orang kayak gitu. Nah, kita mau yang rata-rata apa yang mana nih ya? Gitu. Yang ketiga adalah orang-orang kalau ketemu itu ngomongin ide ya. Ngomongin oke lah. Tadi misalkan ngomongin kejadian nih. Ada kejadian seperti ini nih. Kayak ini saya share tentang teman saya gitu. Di kampus itu saya sebut namanya ya, Rusi Rusmiati Alia, orangnya cerdas. Saya berteman dengan dia. Dan itu kalau ketemu kita janjian tuh. Pokoknya setiap hari kalau kita ketemu harus ngomongin sesuatu yang bermanfaat. Harus ada diskusi tentang sesuatu gitu. Dan itu terjadi. Jadi kalau sama dia itu ngomongin tentang politik, tentang apa saja yang terjadi di dunia persilatan, Terus kita bahas gitu. Dan kita membangun critical thinking. Oh iya, harusnya kayak gini. Kita kalau nanti udah nggak jadi mahasiswa nanti kayak gini ya gitu. Dari kayak gitu. Dan itu kalau dalam bahasanya Socrates itu adalah orang-orang yang memiliki strong mind. Teman-teman yang punya strong mind kayak gitu, kita nih perlu deketin gitu. Terus kalau dalam bahasanya Socrates itu tuh orang yang memiliki strong mind gitu. Ketika mendengar tadi ya, yang average mind itu kan kejadian, peristiwa macam-macam gitu. Yang ada di TV, di berita, di mana saja, tidak berhenti pada perbincangan itu, diskusi itu. Tapi naik levelnya, yaitu ke level hikmah atau mengambil ibrohnya gitu, mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita harus kayak gini nih gitu. Oh, kalau kayak gini. Kemudian menimbulkan ide baru gitu. Ide baru, kemudian kalau sudah menjadi ide baru, ya kita eksekusi gitu. Nah, ini kalau di dalam bahasanya Socrates tadi saya bilang strong mind, ini sebenarnya saya ada dua, bisa mengkategorikan di sini tuh ada dua ya. Karena ada teman saya juga. Ini karena saya ngomongin pengalaman ya. Tapi saya tidak sebut nama, mudah-mudahan tidak jadi gibah ya. Tapi kita ngambil pelajarannya. Jadi ada teman, ketika ngobrol itu ngomongin ini ide gitu. Keren banget. Kita tuh idenya pengen kayak gini. Tapi hanya sekedar wacana, berhenti pada ide gitu. Berhenti pada ide. Tidak ada eksekusi gitu. Tidak ada bukti atau karya nyata. Tidak ada aksi nyata. Gitu. Hanya berhenti pada ide. Dan itu ada. Kita sebanyak apapun ngobrol gitu. Kalau bahasa dulu HMI ya, tapi itu kan hanya ini aja ya. Ininya orang lah. No action talk only. Jadi banyak diskusi wacana gitu, tapi nggak ada eksekusinya. Kan kita mahasiswa ya, ngomongin politik juga nggak bisa juga kita langsung eksekusi gitu ya. Tapi itu wajar saja sebagai mahasiswa gitu. Nah, kalau yang tadi ide itu
ada teman saya juga kayak gitu. Jadi nggak jadi apa-apa ya ide itu. Tapi kalau yang ide kemudian dieksekusi, nah ini yang luar biasa nih. Saya cari teman-teman seperti itu dan saya dapat sejak SMP. Saya SMP itu sudah mengajar di tempat ayah saya itu ngajar ngaji ya. Terus saya ketemu teman-teman. Saya sebut namanya karena ini hal yang bagus ya. Tini Agustiani sama Siti Farida gitu. Kita mengelola pengajian itu out of the box gitu. Tidak seperti pengajian-pengajian sebelumnya. Kita mengadakan banyak event. Kita mengkategorikan kelas-kelas macam-macam banyak gitu. Setiap saya ngomong sama dia, itu yang keluar ide. Dan tidak hanya ide, tapi juga dieksekusi. Itu mengalami kejayaan beberapa tahun di kampung itu. Pengajian yang luar biasa, yang muridnya sampai membludak, kegiatan setiap tahunnya keren banget, setiap harinya keren banget gitu. Nah itu teman yang perlu didekati. Kemudian ke SMA juga, terus di ini ya di SMA juga kayak gitu. Ketemu teman-teman yang, jadi di kelas saya itu ada 2 kategori. Ada teman-teman sekelompok ini, ada teman saya itu ada sekitar 7-10 gitu. Saya lupa persisnya ya. Nah ini teman-teman yang positif banget, dan ini saya tidak ingin mengatakan negatif, tapi mereka berbeda dengan kita gitu. Nah kalau yang teman-teman saya yang ini setiap sholat ya kita sholat bareng, dan sholatnya biasanya keluar dari sekolah karena sholat di situ penuh gitu. Terus kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya kita bincangkan, tidak ngomongin orang, tidak, pokoknya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, sebermanfaat mungkin gitu. Pada sisi yang lain, pada ini yang lain, mereka melakukan hal-hal yang menurut saya itu tidak pas juga. Tapi pada saat itu mereka kayak wajar-wajar saja gitu, merokok, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong seperti itu ya. Nah ini penting banget untuk memilih. Kemudian ketika kuliah pun sama. Saya semester pertama itu ketemu dengan teman yang agak hedon gitu. Tidak terlalu suka baca, tidak terlalu suka belajar lah ya. Hobinya ada hobinya bermain dengan cowok gitu ya. Terus kemudian lama-lama saya kok tidak nyaman ya. Akhirnya ketemulah yang saya tadi bilang, Rusmiat ya. Setiap ketemu kita ngomongin ide, kita bikin gebrakan-gebrakan di kampus, sampai bikin macam-macam lah, karena kita kemudian jadi pengurus BEM gitu ya. Nah, menurut saya ini penting banget. Sampai sekarang saya ketemu nih yang namanya Bu Agus. Saya sebut nama karena yang baik ya. Kalau yang tadi tidak baik saya tidak akan sebut ya. Bu Agus ini teman saya TikTokan ini ya, cara berpikir ya, di Wonder Home. Setiap saya punya ide, dia punya ide, kita eksekusi. Alhamdulillah sampai sekarang kita survive, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, untuk masyarakat sekitar gitu. Dan itu rezeki banget buat saya. Jadi rezeki itu tidak hanya sekedar materi ya. Punya teman yang baik itu menurut saya juga rezeki. Itu kalau teman ya. Begitu juga dengan pasangan hidup. Itu juga rezeki kita ya. Makanya penting banget memilah, menyeleksi orang-orang yang akan dekat dengan kita. Karena itu akan menentukan kebahagiaan, kesuksesan kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.